Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu, selalu diberkahi oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah. Senang sekali Ibu bisa berjumpa dengan kalian dalam PJJ ya, dalam masa PJJ, dalam online ini, dalam belajar online. Mohon maaf Ibu atas kesalahan Ibu yang kemarin. Ibu salah memposting videonya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yang muslim mengikuti Ibu untuk membaca doa sebelum belajar, dan yang non muslim boleh berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bi islami dinna wa bi Muhammad wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mari kita masuki pelajaran ekonomi bisnis. Dalam bab pertama adalah kita akan belajar tentang ilmu ekonomi dan berbagai permasalahan ekonomi. Kita kompetensi dasarnya di sini Ibu akan menjelaskan ada beberapa yang akan kita pelajari dalam bab ini. Satu adalah menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Kedua, mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Ketiga, menganalisis kelangkaan hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Penerapannya atau KD 41 menggunakan konsep ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. 4.2 memberikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. 4.3 memberikan solusi masalah kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungan. Kita masuk ke dalam ruang lingkup ilmu ekonomi. Ibu akan menjelaskan tentang sejarah singkat ilmu ekonomi, pengertian ilmu ekonomi, 3 pembagian ilmu ekonomi, 4 adalah cabang ilmu ekonomi. Pengertian dari ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu ekonomi yang wajib dipelajari oleh manusia apabila ingin sejahtera. Jadi pada saat zaman dulu mungkin belum tahu namanya ilmu ekonomi, tapi mereka tetap melakukan sistem ekonominya adalah bentuknya barter. Jadi itulah kehidupan ekonomi sudah dimulai sejak Nabi Adam ya, sejak manusia lahir ke dunia, karena pada saat Nabi Adam turun itu pun sudah ada terjadinya ilmu ekonomi, saling tukar menukar, atau zaman zaman Yunani kuno dengan sistem barter ya. Itu kita lihat lagi. Pembagian ilmu ekonomi itu ada 2, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mohon maaf, ini Ibu salah ketik, harusnya B, ilmu ekonomi makro. Ibu akan menjelaskan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mengkaji atau membahas mengenai komponen ekonomi yang bersifat mikro. Kalau yang bersifat mikro itu yang bersifat yang kecil, jadi di lingkungan masyarakat. Contohnya dalam kehidupan masyarakat sendiri, kita akan membahas mengenai komponen ekonominya. Seperti contohnya di lingkungan masyarakat, kita membahas tentang pendapatan per individu atau pendapatan per keluarga, atau pendapatan masalah gaji, komponen gaji dalam individunya, pendapatan masyarakat ya. Yang kedua, ekonomi makro adalah ilmu perekonomian secara makro. Maksudnya ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pemerintah mendapatkan atau pendapatan untuk negara. Bagaimana caranya secara keseluruhan pendapatannya. Oke, di situ aja. Semoga kalian lebih jelas. Kita lihat lagi yang slide berikutnya, cabang-cabang ilmu ekonomi. Di sini ada cabang ilmu ekonomi, cabang-cabangnya ada sekitar 6 ya.
Ibu akan mensajikan sekitar 6. Yang pertama adalah ilmu ekonomi moneter, yang kedua ilmu ekonomi publik, yang ketiga adalah ilmu ekonomi regional, yang keempat adalah ilmu ekonomi sumber daya alam, yang kelima adalah ilmu ekonomi sumber daya manusia, yang keenam adalah ilmu ekonomi industri. Kalau yang pertama tentang ilmu ekonomi moneter, itu menjelaskan ilmu yang mempelajari tentang keuangan. Moneter itu adalah uang. Jadi sumber daya bagaimana bisa menghasilkan uang dalam perekonomian. Yang kedua adalah ilmu ekonomi publik. Jadi di sini kita mempelajari tentang ilmu yang mempelajari ilmu yang mempelajari atau ilmu yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian disebut ilmu ekonomi publik. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi regional. Kalau ilmu ekonomi regional adalah ilmu yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses pengembangan suatu wilayah dinamakan ilmu ekonomi regional. Kalau ilmu ekonomi sumber daya alam, ini ilmu yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal disebut ilmu ekonomi sumber daya alam. Jadi bagaimana kita bisa memperdayakan alam kita atau memanfaatkan alam kita menjadi suatu penghasilan untuk negara. Oke, yang kelima adalah ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ini tentang membahas ilmu yang membahas faktor produksi tenaga kerja disebut ilmu ekonomi sumber daya manusia. Contohnya masalah-masalah pengangguran, ini akan kita bahas tentang masalah-masalah pengangguran atau bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Umpamanya contohnya kalau yang lulusan cuman SMA, bagaimana bisa mereka produktif, apa harus mereka untuk kursus kembali atau bagaimana, itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Yang keenam adalah ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri adalah ilmu yang membahas interaksi perusahaan dalam suatu industri. Jadi interaksi antara pemerintah dengan industri, bagaimana pemerintah itu mengkaji industri-industri yang ada di suatu negara. Kita masuk ke dalam masalah pokok ekonomi. Di sini ada masalahnya, ada dua, masalah pokok klasik dan masalah pokok ekonomi. Satu, Ibu akan membahas tentang masalah pokok ekonomi klasik. Sebelum Ibu membahas ini, seringkali di masyarakat atau di Indonesia ini pasti ada tentang masalah pokok ekonomi klasik, terutama pada saat musim pancaroba. Pada saat musim pancaroba, otomatis segala sumber kehidupan seperti beras atau bawang putih atau permasalahan-masalahan yang ekonomi klasik tersebut, atau beras, biasanya impor beras. Nah, pada saat permasalahan impor beras itu aja kita harus bisa lihat kenapa sih pemerintah itu harus punya kebijakan untuk mengimpor beras. Nah, kita harus lihat ini ada permasalahan-permasalahan. Kita nggak boleh menjudge seseorang dengan hal-hal yang tidak baik. Kita lihat nih permasalahannya, kita telaah. Pertama adalah masalah pokok produksi. Masalah pokok produksi adalah suatu permasalahan mengenai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Yang kedua adalah distribusi. Masalah distribusi ini adalah masalah tentang bagaimana cara agar benda-benda atau barang-barang tersebut bias sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Yang ketiga atau C, masalah konsumsi.
Masalah konsumsi ini adalah masalah yang berhubungan mengenai beberapa hal, benda, pemuas kebutuhan yang diproduksi. Jadi kalau masalah impor beras mungkin pada saat musim pancaroba karena air tidak ada, permasalahan ada pada bagaimana petani itu untuk memproduksinya karena tidak ada air, maka gagal panen atau tidak bisa untuk bercocok tanam. Ya, terusnya masalah distribusi itu mungkin kalau udah produksinya udah cukup, distribusinya nih harus kita lihat bagaimana cara jalannya, apakah langsung petani langsung ke dalam konsumen atau masih ada cabang-cabang lain, terutama tengkulak-tengkulak itu yang membuat harga beras sangat mahal. Oke. Yang ketiga adalah masalah konsumsi, karena masyarakat Indonesia itu konsumsinya itu adalah nasi. Nasi itu kan berasal dari beras, maka permasalahan ini yang harus kita bahas. Selain dari nasi yang kita makan, ada bisa tidak gitu, yang kandungan nasi yang sama dengan kandungan nasi atau yang berkarbohidrat yang baik, apa harus kita punya alternatif selain nasi makannya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian jelas. Kita lihat lagi masalah pokok masalah pokok ekonomi modern. Di sini ada sekitar 3 barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Yang B adalah bagaimana cara yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi, atau from home. Biasanya kalau kita melihat di lingkungan sekitar ya, yang ingin membuka usaha, kita harus lihat nih masalah pokok ekonomi modern ini, apa yang harus kita jual dan bagaimana cara memproduksinya sendiri, atau kita harus membeli seseorang kepada orang atau pada produsen, atau kita membuat sendiri. Terusnya, untuk siapa barang yang kita jual, kita menuju ke siapa, ke konsumennya. Contohnya apakah anak kecil, apakah orang dewasa, atau ke remaja. Oke, kayak kita lihat contohnya nih yang sekarang lagi marak tentang masalah UMKM, yang masalah kopi kenangan, kopi janji jiwo, cetmi. Nah, itu adalah yang lagi tren tuh, lihat masalah pokok ekonomi. Nah, kalian bisa lihat mereka memasukkan membuka usaha tersebut ke siapa, yang dituju, ke konsumennya ke siapa yang mereka tuju. Terus ya, bagaimana cara untuk memproduksinya, apakah mereka memproduksi sendiri atau membuat sendiri, atau mereka membeli pada produsen. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian mengerti dan paham. Kita lanjutkan kembali pada slide berikutnya. Di sini Ibu memberikan tugas, ada beberapa tugas, 5 ya tugas di sini. Yang persen itu mohon maaf, Ibu salah ketik. Persen itu ada 5, yaitu dikerjakan ya. 1, jelaskan pengertian ilmu ekonomi, itu ada di slide sebelumnya. Kedua, sebutkan dan jelaskan 2 macam ilmu ekonomi. Kalian harus menyebutkan dua macam ilmu ekonomi. Yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan beberapa macam cabang ilmu ekonomi. Kalian bisa 3 ya. Yang keempat, sebutkan masalah pokok ekonomi klasik. Jadi yang tadi udah dijelaskan slide sebelumnya. Yang kelima, mohon maaf ini tiganya ada 2. Yang keempat tadi sebutkan masalah pokok ekonomi klasik. Yang kelima adalah sebutkan dan jelaskan masalah pokok ekonomi modern. Mudah-mudahan kalian paham. Bisa kalau belum mengerti, boleh kalian kontak Ibu lewat WA. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Semoga kalian bahagia selalu, sehat selalu, dan semoga Allah memberikan perlindungannya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.